wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 kelas 11 DKV. Perkenalkan, nama saya Esther Lita Riftania Yuliarti. Perkenalkan, nama saya Bayu Aji Satria Wijaya. Perkenalkan, nama saya Farifin Saaldiansyah. Nama saya Muhammad Nauhid Rahman. Tujuan kami melihat Indomotor dalam mengetahui peran Indomotor dalam mendukung industri pangan dan ekonomi. Penerapan adalah untuk menjaga keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan pabrik dan dalam membangun citra merek pekerja media digital. Yuk ikuti keseruan kita di pabrik Ajinomoto. PT Ajinomoto Indonesia pertama kali dibangun di Kota Mojokerto pada tahun 1969 dengan nama PT Ajinomoto Indonesia dan mulai beroperasi pada tahun 1970. Pada tahun 1987 dibangunlah PT Ajinex Internasional di Mojokerto yang lokasinya berdampingan dengan PT Ajinomoto Indonesia dan mulai beroperasi pada tahun 1989. PT Ajinex Internasional memproduksi MSG yang kemudian diekspor ke luar negeri. Pada tahun 1990, PT Ajinomoto Sales Indonesia mulai beroperasi sebagai pemasar produk PT Ajinomoto Indonesia. Pada tahun 2011 didirikan pula pabrik PT Ajinomoto Indonesia di Karawang. Saat awal beroperasi yakni di tahun 1970, PT Ajinomoto Indonesia hanya memproduksi monosodium glutamat atau MSG. Seiring dengan berjalannya waktu, PT Ajinomoto Indonesia terus berkembang hingga menghasilkan produk-produk unggulan lain seperti Masako pada tahun 1989, Sajiko tahun 1999, Saori dan Mayumi di tahun 2012. PT Ajinomoto menggunakan pendekatan Zero Accident dengan standar ISO 45001. Beberapa implementasinya nyatanya meliputi alat perlindungan diri, safety induction, alat pencegahan kebakaran, sistem protektif aktif seperti hidran, apar, dan lain-lain. PT Ajinomoto Indonesia juga memiliki fokus besar pada lingkungan dan limbah. Mereka tidak hanya membuang limbah dan mengolahnya kembali, seperti memasang instalasi pengolahan air limbah, membuat produk samping, melakukan pengurangan emisi, melakukan program Zero Waste. Ajinomoto Indonesia termasuk pabriknya di Mojokerto menggunakan strategi digital yang sangat terintegrasi untuk menyampaikan informasi produk sekaligus membangun citra merek sebagai health provider. Slogan Eat Well Live Well bukan sekedar kata-kata puitis dari Ajinomoto Group yang menghubungkan antara aktivitas makan dan kualitas hidup manusia. Jadi setelah kunjungan ke pabrik Ajinomoto, sekarang kita sedang berada di pabrik Yakult yang ada di Mojokerto juga. Di sini kita akan melanjutkan kegiatan kunjungan industri, sekaligus kita menambah wawasan tentang minuman sehat. Saksikan terus keseruannya di pabrik Yakult juga. Yuk! Sejarah Yakult Indonesia dimulai pada tahun 1991 dengan didirikannya pabrik Yakult di Pasar Rebo, Jakarta. Lalu pada tahun 1997 sampai saat ini Yakult terus memperluas cabangnya di Indonesia. Pada tahun 2008 Yakult Science Laboratory di Jakarta resmi dibuka. 6 tahun setelahnya pabrik Yakult di Mojokerto dibuka. Dan pada tahun 2017 hingga 2018 tercatat 8.000 Yakult Lady dan 200.000 toko di Indonesia yang menjual Yakult. PT Yakult Indonesia selama lebih dari 30 tahun, mereka hanya mengandalkan satu produk utama, sebelum akhirnya perlahan menambah variasi untuk menjawab tren kesehatan. Yakult Original adalah produk pertama yang diluncurkan mulai dari 1991 sampai saat ini. Yakult Light dibuat dan diluncurkan pada tahun 2022 bulan September. Yakult Rasa Mangga adalah varian terbaru yang diluncurkan pada tahun 2025.
Di Yakult, ketiga tidak hanya soal pelindungan fisik, tapi juga higienitas mutlak. Dengan sistem otomatis minimal touch yang menggunakan teknologi otomatis dari pembuatan botol, pengisian, hingga pengemasan, lalu adanya standar APD ketat di area produksi, adanya safety sign dan jalur pedestrian, dan juga pemeriksaan kesehatan berkala bagi karyawan. Yakult sangat memperhatikan keberlanjutan lingkungan, terutama karena bahan baku utama mereka adalah air. Mereka membuat Wastewater Treatment Plant (WWTP) atau IPAL agar limbah cair hasil pencucian mesin yang diolah di IPAL mencapai standar baku mutu yang sangat aman. Dan manajemen limbah plastik yang dimana sisa plastik dari pembuatan botol ataupun botol yang telah dibuang akan dikumpulkan. Dengan sistem Yakult tadi, person to person adalah kunci utama keberhasilan Yakult. Dan ada program factory tour dan kunjungan sekolah untuk datang ke pabrik seperti di Mojokerto ataupun Sukabumi. Slogan "Cintai Ususmu, minum Yakult tiap hari" adalah salah satu kampanye pemasaran paling ikonik di Indonesia. Kalimat ini bukan sekedar slogan, tapi merupakan perwujudan dari filosofi medis dan misi perusahaan Yakult. Slogan ini ingin menyampaikan pesan bahwa kesehatan dan umur panjang dimulai dari saluran pencernaan yang sehat. Dengan menggunakan kata cintai Yakult, membangun hubungan emosional dengan konsumen, seolah-olah meminum Yakult adalah bentuk kasih sayang dan kepedulian terhadap diri sendiri. Melalui kunjungan industri ini, kami memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru tentang proses produksi, sistem kerja, serta penerapan ketiga di pabrik Ajinomoto dan Yakult yang bermanfaat sebagai bekal di dunia kerja. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.